Hey Hop Up gengs! Gak terasa dikit lagi sampai di pertengahan Juli nih. Semoga waktu yang cepat bergulir ini menyembuhkan sakit raga dan jiwa kita semua. Anyway, ada pengumuman nih. Untuk merayakan pencapaian 10 juta pelanggan, kita akan mengadakan sesi Q&A. Nah, silakan follow Instagram Daftar Populer ya. Karena kita akan bertemu dan bercengkrama langsung di live Instagram nanti. Untuk linknya silakan lihat di deskripsi. Kita akan berbagi kisah manis tentang perjalanan kita hingga sekarang, lebih dekat dan intim bersama kamu. Kapan dan bagaimana? Tunggu info selanjutnya ya. Nah, yuk kita mulai. Aku juga udah siapkan nih rangkuman peristiwa dalam sepekan untuk kamu yang lupa baca berita online dan koran. Yuk kita simak rangkuman peristiwa minggu kedua bulan Juli berikut ini. Kita ke info pertama, serba-serbi trending topik di dunia maya. Ada Aurel Hermansyah yang berhasil menggeser posisi Blackpink di trending number 1 YouTube. Posisi tersebut bertahan beberapa hari setelah rilis lagu Kepastian yang diduga isi hati Aurel yang diunggah. Sekarang video ini udah ditonton hingga 12 juta kali, wow! Dan diapresiasi oleh beberapa seleb di Instagram. Bahkan nih udah banyak loh yang mengcovernya. Walaupun gak ada ucapan selamat dari Mimi, Ashanty memberikan pujian di Instagramnya bahwa ini adalah awal dari keberanian Aurel untuk maju sebagai penyanyi yang berbakat. Wah, selamat ya Kak Loli. Oke, sementara Aurel menunggu kepastian, dalam waktu dekat TikTok justru dipastikan gak akan bisa diakses lagi oleh pengguna Hong Kong. Karena nih aplikasi ini memutuskan untuk hengkang dari negara tersebut. Melansir suara.com, ini dipicu oleh regulasi baru yang ditetapkan pemerintah China, bahwa seluruh perusahaan yang berada di wilayahnya harus menyerahkan data pengguna, tidak terkecuali TikTok. Ini jugalah yang membuat TikTok diblokir di India dan tengah diperiksa pemerintah Amerika. Ya, di Indonesia sih aplikasi ini masih heboh digunakan. Ubur-ubur. Dan yang viral baru-baru ini adalah seorang pengendara ojol yang memamerkan video TikTok pertamanya saat sedang bekerja. Tak ayal, video TikTok yang ia unggah di Twitternya pun dibanjiri komen positif dari warganet. Wah, semangat ya Pak! Ngomong-ngomong soal ojol, masih inget kan video seseorang mengenakan seragam ojol menunggang kuda di kota Surakarta? Lucu deh. Dan setelah sepedaan tren untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi ini, dari beberapa guyonan di Twitter, banyak yang menyebut tren tersebut akan digantikan oleh tren naik kuda. Guyonan ini disambut dengan video Abang Grab di Twitter, memperlihatkan beberapa orang sedang menunggang kuda di tengah lalu lintas kendaraan. Pada kemana tuh ya? Tapi ya kalau demi kesehatan, silakan. Asal tetap gunakan masker yang sekarang udah banyak beredar. Yang lagi heboh nih, masker milik istri Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, yaitu Ibu Diah Erwiani Trisnamurti. Nah, ia beberapa kali terlihat menggunakan masker jenis Clean Space PAPR Halo yang harganya itu bisa mencapai 22 juta rupiah. Tapi canggih sih, mengutip kumparan nih, masker ini bisa menyaring 99,97% partikel yang berukuran mencapai 0,3 mikro. Bisa menyesuaikan aliran udara sebagai respon terhadap pernafasan pengguna, membuat pemakainya menghirup udara yang segar meskipun di sekitarnya itu kotor. Wow, ya orang kaya mah bebas duit-duit mereka. Nah, baru-baru ini ada lagi nih orang kaya yang viral. Dimulai dari kwitansi biaya tambal ban 600.000 di Banyuwangi yang menyebar di medsos. Pemilik mobil tersebut kaget dengan harga semahal itu dan merasa dirugikan karena nggak diberitahu terlebih dahulu. Dari penelusuran Trans7, pemilik bengkel tersebut meminta maaf karena pekerjanya tidak memberitahukan dulu harga tersebut dan mengatakan presban silikon memang semahal itu karena impor. Ya, untungnya kasus ini pun berakhir damai. Nah, siapa nih di antara kamu yang pernah pakai presban silikon? Oke, selain masker nih ada juga kalung yang lagi viral, kalung antivirus. Mengutip Tirto, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengklaim Kementan sedang membuat kalung antivirus corona
berbasis eukaliptus. Namun dosen farmasi UGM Suwijio Pramono mengutip Tirto mengatakan bahwa eukaliptus, bahan utama kalung tersebut, bukan untuk obat dalam. Umumnya dioleskan atau dihirup seperti minyak kayu putih. Mengutip Kompas, Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Kementan yang terlibat di penelitian ini mengatakan bahwa mereka memang tidak menguji coba spesifik ke COVID-19, namun ke virus corona secara umum. Dan ini adalah studi awal yang masih perlu ditindaklanjut. Oke. Lalu info terakhir yang juga adalah perubahan logo baru dari Kementerian BUMN. Logo baru Kementerian Pimpinan Erick Thohir ini berwarna biru tua melambangkan kebijakan, biru muda mencerminkan progresivitas, palet warna biru laut dan langit Indonesia mencerminkan keterbukaan, inovasi, inspirasi, dan imajinasi. Juga terdapat Garuda Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Banyak yang memuji, tapi tak sedikit yang mencibir. Terlalu simpel katanya. Padahal menurut pihak Kementerian BUMN sendiri, filosofinya adalah konsistensi bentuk dan posisi, seiring visi BUMN untuk kemandirian dan kejayaan Indonesia. Dan demikianlah beberapa info yang sempat hilir mudik di timeline kita ya. Dan jika ada yang luput, seperti biasa, tuliskan aja di kolom komentar. Kita cukupkan sampai di sini. Selamat menikmati weekend, hati-hati di internet dan di jalan, jaga kesehatan, tetap waras. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih, bye-bye.